Davi berusia 2,5 tahun ketika pada suatu hari ia bertanya kepada saya, "Mama, apakah Mama sedang marah?" "Tidak, Mama tidak marah," jawab saya dengan tenang. Ia mengulangi pertanyaan yang sama 2 kali, dan setiap kali ia bertanya, saya bersikeras bahwa saya tidak sedang marah. Beberapa hari kemudian, ia bertanya lagi, apakah saya sedang marah? Dan saya meyakinkannya bahwa saya tidak marah. Kedua kali ia mengulangi pertanyaan itu, saya jadi berpikir, mengapa ya Davi terus bertanya seperti ini? Apakah ia merasakan atau melihat sesuatu yang tidak saya lihat atau rasakan? Saya pikir itu agak aneh, karena skenario yang sama selalu terulang. Dalam usaha saya untuk membesarkan putra saya dengan cara yang paling jujur, saya tahu bahwa saya harus menjadi teladan yang baik. Jadi, saya bertanya kepada diri saya sendiri untuk mengetahui perasaan saya. Hati saya memang sedang kesal. Rasanya ada pertempuran atau badai yang terjadi di dalam hati saya dan kekesalan. Itu seperti memukul-mukul dinding hati saya. Saya kemudian membantahnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Davi merasakan apa yang terjadi di dalam hati, karena saya tidak memperlihatkan perasaan itu. Suara saya tenang, dan saya tidak menunjukkan tanda-tanda kegusaran. Sebagai orang yang ekstrovert, saya belajar mengelola ekspresi kemarahan yang saya rasakan. Saya mampu mengontrol nada suara dan memilih kata-kata yang tepat, yang menurut saya lumayan juga. Namun sekarang, pertanyaan yang dilontarkan oleh anak saya itu membuat saya bingung. Semua itu terlintas dalam pemikiran saya selama beberapa detik setelah putra saya bertanya untuk kedua kalinya, apakah saya sedang marah. Saya perhatikan saya telah membantahnya 3 kali ketika ia menanyakan pertama kali beberapa hari yang lalu. Wah, ini membingungkan. Saya tidak ingin skenario ini terulang lagi. Sesuai dengan dorongan untuk bersikap jujur, saya menunduk, menatap mata Davi, dan mengaku, "Davi, kamu benar. Hati Mama memang sedang kesal, tetapi tidak padamu. Mama menyayangimu." Saya lalu memeluknya, dan hati saya seperti dibanjiri oleh cinta. Saya heran dengan wawasan yang dimiliki oleh anak yang berusia 30 bulan ini, karena ia mampu membaca suasana hati saya dan merasakan perasaan saya yang terpendam. Saya sadar bahwa ia telah membimbing saya untuk memperhatikan hati saya dan bersentuhan dengan perasaan saya. Saya kemudian berterima kasih kepada Tuhan karena mempunyai anak seperti itu. Di dalam hati saya tahu bahwa anak ini, walaupun Davi bukan darah daging saya sendiri, karena saya mengadopsinya ketika ia berusia 11 hari, Davi adalah anak yang sangat berharga, dan kami telah berjanji untuk membesarkannya. Saya sangat memahami bahwa menjadi orang tua berarti mendapatkan pengalaman belajar dan mengajar tentang hubungan. Saya sangat berterima kasih atas pengalaman ini, yang membuat saya menitikkan air mata. Saya sangat menikmati masa-masa bersamanya.